BAP, saya sudah melapor balik dan keputusan hakim pengadilan juga kan sudah putus ya. Artinya saya tinggal konsentrasi laporan saya. Terus mereka sudah minta maaf juga di depan media kan. Dari statementnya Vicky juga dia sudah meminta maaf sebenarnya terhadap saya. Saya sudah memaafkan. Tapi secara hukum akan saya jalankan terus. Saya akan memberikan pembelajaran buat mereka secara hukum. Tapi secara pribadi saya sudah anggap tidak ada masalah dengan saya. Ini udah permainan karakter, sindikat, dan isu keluarga. Dan bahayanya lagi itu korbannya perempuan. Dan bahayanya lagi nggak ada yang bisa menjebloskan dia. Karena udah dijalankan, panggil, jadi diperiksa di Polportir, udah itu aja. Gimana kelanjutannya? Nanti kita jelasin. Kalah tuh gimana, Beb? Bebi mau ikut ya? Bebi nggak apa-apa, Beb. Bikin anak-anak ya, Beb. Ayo, Beb. Tutup. Ya. Oke, siap. Tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pihak kepolisian, pihak kejaksaan melakukan kewenangannya untuk melakukan penahanan. Penahanan ini kemudian ditempatkan di Salemba. Di Salemba untuk berapa harinya nanti kita akan berikan keterangan. Berarti yang pasti Vicky Prasetyo hari ini ditahan oleh pihak kejaksaan dan pihak kami akan melakukan upaya-upaya yang bersesuaian dengan perundang-undangan, dan tentunya satu hal yang hati kami sebagai kuasa hukum merasa Pancasila dalam hal ini pasal 2 tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, kami menilai dan melihat ada ketimpangan. Kenapa? Kami tidak melakukan protes terhadap kewenangan kejaksaan, tapi kami melihat ada sesuatu yang memang harus dijerat dengan undang-undang pasal 335, junto 310, junto kemudian pasal 327 ayat 3 Undang-Undang IT. Isinya apa kurang lebih, Bang? Ya, intinya isinya di sini Vicky dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan melakukan fitnah. Nah, nanti kita uji lah. Bang, alasan penahanannya sendiri apa sih, Bang? Alasan penahanan itu subjektif daripada penuntut umum. Kami tidak punya kewenangan untuk melarang atau mengintervensi. Kami mengikuti saja. Kami mengikuti saja apa yang memang sudah menjadi kewenangan daripada jaksa sebagai penuntut, sebagai sesama penegak hukum. Kami tidak bisa mengintervensi. Artinya ketika jaksa memutuskan untuk dilakukan penahanan, ya kita ikuti. Ketika harus ditempatkan di Salemba, kita ikuti. Kalau bicara siap tadi sudah dilihat sendiri teman-teman, secara mental Vicky siap karena seorang suami yang gerebek istrinya berada di dalam kamar dengan laki-laki lain sekarang menjadi seorang tersangka dan bahkan menjadi seorang pesakitan yang harus didakwa dengan tuduhan yang bahkan tidak menyenangkan. Tuduhannya tidak menyenangkan. Jadi sekarang berarti perbuatan istrinya dengan laki-laki lain ini perbuatan apa? Kita melihat itu. Coba nanti kita akan buktikan. Dan kami yakin hakikinya kebenaran itu tidak hanya bicara pada kacamata satu pihak, tapi kebenaran hakiki akan timbul dan akan keluar pada itu. Ginilah, itu reaksi seorang, hal manusiawi. Banyak hal yang harus ditinggalkan untuk sementara waktu tentunya. Meninggalkan anak, meninggalkan orang tua, meninggalkan pekerjaan, dan bahkan juga harus meninggalkan job-job yang lain. Tentunya ini yang menjadi
ini kita juga ya sangat prihatin untuk hal itu, tapi kita akan cobalah supaya nanti. Kalau bicara sedih ya siapa sih ya dari itu semualah orang punya perasaan yang sama. Dan lebih sedihnya lagi adalah ketika seorang suami nanti di luar sana seorang suami nanti hati-hati ketika memergoki istrinya berada di dalam kamar dengan pria lain, bisa saja dengan sama hal ini akan terjadi seperti Vicky. Ini akan menjadi perhatian khusus lah. Hukum harus seperti apa yang harus kita sajikan kepada masyarakat. Hari ini yang bersangkutan dilakukan pelimpahan tahap 2 dari penyidik ke penuntut umum. Dan dari tim penuntut umum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Selama nanti ada beberapa hal, salah satunya ya yang bersangkutan takut melarikan diri itu yang pertama, kemudian ada menggunakan barang bukti, mempengaruhi saksi-saksi. Ini hanya untuk mempercepat proses saja. Semua pasti berpotensi tapi tujuan kita menahan sesuai dengan yang hukum acaranya. Memang kita itu salah satunya. Kita melakukan penahanan untuk 2 pasti karena itu haknya Pak Vicky untuk melakukan. Dari pihaknya mereka punya hak untuk memohon. Angka baru sih kita lihat aja di persidangan, biasanya nanti ada perkembangan seperti itu ada di persidangan nanti. Selama dia ditangani oleh baik itu penyidik, penuntut umum maupun nanti di hakim, bisa, boleh, pasti menjamin, kemudian harus sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana. Dari dulu kan aku malas banget ya, namanya juga anak muda, malas banget kalau kayak bikin konten aja tuh aku kayak ngumpulin moodnya harus kayak ya Allah berjam-jam gitu. Jadi aku tuh sekarang abang tuh selalu kasih semangat aku, kamu harus bikin ini gitu, bikin YouTube jangan males begini. Setiap hari tuh selalu didoktrin dengan banyak hal dan akhirnya aku bisa ya udah oke, aku pasti bisa dan alhamdulillah punya single sendiri gitu. Itu aku bilangnya apa ya, mungkin kalau sebutannya ceramahin ya, setiap hari pasti gitu. Dan dia tipikal orangnya tuh yang bukan galak tegas gitu. Jadi kalau apa-apa masalah kerjaan dia tuh tegas banget. Gimana ya, aku kan anaknya disiplin dan aku tuh anaknya kan nggak pedean. Nah dia tuh bisa yang kayak kamu tuh pasti bisa gitu loh. Jadi gimana ya, dia tuh membuat aku yakin kayak gue tuh bisa loh, gue tuh bagus loh sebenarnya, tapi kenapa sih harus malu gitu loh. Jadi dia tuh selalu membuat aku jadi kayak oke, aku pede karena dia tahu aku anaknya nggak pede banget gitu. Jadi aku emang bener sih, aku kayak misalnya kalau nyanyi tuh kadang kayak masih grogi, sampai sekarang kadang masih grogi, cuman karena terus didorong kayak oke, aku pasti bisa. Alhamdulillah gitu. Membawa ke hal yang lebih positif kayak banyak, karena ngajarinnya tuh banyak hal gitu loh, dari karir, terus semuanya pokoknya sama dia tuh diajarin gitu. Karena sekarang udah tahun ini aku 22 tahun, harus banyak yang dipelajarin, harus banyak yang aku ngerti juga gitu. Tumis dan di opor. Iya, tentunya ini rasa aroma minyak kelapa virgin coconut oil itu juga ngaruh. Susu, wah ini jangan tanya enaknya ini. Ini hanya para ningrat nih yang boleh ngerasain ini kayak ini. Pepaya dan alpukat, pepaya bersama bijinya. Kita tuang ke sini. Mudahnya kita taruh. Nah, untuk topping di atasnya kita kasih ini. Jangan sedih. Dan bunga-bunganya ini bisa dimakan tentunya. Goreng semangka mangga. Nasi goreng semangka mangga tomat. Bombanya dulu. Sambal tomat. Maka ada nasinya.
Karena nasi goreng mangga dan semangka, maka kita taruh semangka dan mangganya. Sama kulit-kulitnya karena itulah keunggulan dari masakan saya ini. Selain enak menurut saya dan keluarga saya yang setuju, tapi juga bergizi tinggi. Aromanya bukan cuma aromanya doang nih, tapi kelihatannya juga menggugah selera Nusantara. Kan bikin jus rendang. Jadi rendangnya itu dimasukkan dalam blender. Terus airnya kita pakai susu. Susunya apapun. Sekarang kita blend. Sampai hancur aja. Sampai hancur. Tumis dan diopor. Iya, tentunya ini rasa aroma kelapa, minyak kelapa virgin coconut oil itu juga ngaruh. Susu. Wah, ini jangan tanya enaknya ini. Ini hanya para ningrat yang boleh ngerasain ini kayak ini. Pepaya dan alpukat. Pepaya bersama bijinya. Kita tuang ke sini. Mudanya kita taruh. Nah, untuk topping di atasnya kita kasih ini. Jangan sedih. Dan bunga-bunganya ini bisa dimakan tentunya. Goreng semangka mangga. Nasi goreng semangka mangga tomat. Bombanya dulu. Sambal tomat. Maka ada nasinya. Karena nasi goreng mangga dan semangka, maka kita taruh semangka dan mangganya. Sama kulit-kulitnya karena itulah keunggulan dari masakan saya ini. Selain enak menurut saya dan keluarga saya yang setuju, tapi juga bergizi tinggi. Aromanya bukan cuma aromanya doang nih, tapi kelihatannya juga menggugah selera Nusantara. Kan bikin jus rendang. Jadi rendangnya itu dimasukkan dalam blender. Terus airnya kita pakai susu. Susunya apapun. Sekarang kita blend. Sampai hancur aja. Sampai hancur. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.